Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Wilaiden. Saya selaku moderator dari kelompok 13. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Hasna Faiza, ARM Hum, sebagai dosen pengampu kami dalam materi tersebut. Sebelumnya, saya akan mengenalkan nama anggota kelompok saya yang bernama pertama ada Wardatul Askia Tanjo dengan NIM 25000051, Zahra Putri Tarila dengan NIM 25000053, dan Zulfa Al-Ghazia dengan NIM 25000054. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi definisi teks artikel ilmiah. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum teks artikel kimia itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Teks artikel ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian tertentu dengan menggunakan bahasa yang formal, objektif, dan sistematis. Tulisan ini dibuat untuk menyampaikan gagasan, data, atau temuan baru agar bisa dipahami, diuji, serta dijadikan rujukan oleh pembaca atau penelitian lain. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Wardatul. Kepada Wardatul dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tujuan teks artikel ilmiah. Tujuan utama teks artikel ilmiah adalah untuk memberikan informasi dan mengetahui pengetahuan baru, mengembangkan wawasan dalam bidang tertentu, serta menjadi sarana untuk mendokumentasikan temuan agar bisa menjadikan rujukan lagi bagi peneliti berikutnya. Selain itu, artikel ilmiah dapat bertujuan untuk meyakinkan pembaca melalui data dan argumen yang logis sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya yaitu struktur teks artikel ilmiah. Strukturnya terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Judul menjelaskan topik utama artikel secara ringkas dan spesifik. Abstrak merupakan ringkasan inti dari keseluruhan artikel yang mencakup latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil utama, dan kesimpulan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka singkat, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Metode menjelaskan secara rinci cara-cara pelaksanaan penelitian termasuk subjek penelitian, sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan. Hasil dan pembahasan menjelaskan dan menafsirkan hasil penelitian yang merujuk pada teori atau penelitian sebelumnya, serta membandingkan dengan temuan yang relevan. Saran dan kesimpulan berisi pernyataan singkat dan ringkas tentang temuan utama yang menjawab permasalahan penelitian dan memberikan saran atau implikasi dari hasil penelitian tersebut. Yang terakhir yaitu daftar pustaka, yaitu daftar sumber-sumber seperti buku, jurnal, atau artikel yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan artikel ilmiah. Ciri-ciri teks artikel ilmiah. Yang pertama, faktual. Artikel ilmiah adalah tulisan yang tidak fiksi atau berdasarkan data dan fakta. Hal ini yang membuat artikel ilmiah lebih terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Artikel ilmiah disusun dengan metode ilmiah. Hal ini membuat artikel ilmiah lebih terstruktur dan teruji dari segi metodologi. Metodologi yaitu ilmu yang membahas tentang metode atau serangkaian prinsip, prosedur, dan cara sistematis yang digunakan dalam suatu bidang seperti penelitian untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara logis, empiris, dan terstruktur. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan mudah dipahami. Artikel ilmiah ditulis menggunakan bahasa yang formal dan berfokus pada ilmu pengetahuan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca dengan latar belakang yang sama. Yang keempat, menggunakan referensi artikel ilmiah. Ditulis lengkap dengan menggunakan referensi yang jelas dan akurat. Hal ini memudahkan pembaca untuk melakukan analisa lebih dalam tentang topik yang menarik menurut pembaca. Yang kelima, menggunakan istilah yang spesifik. Artikel ilmiah juga sangat disarankan untuk menggunakan istilah atau kata yang spesifik. Istilah spesifik merujuk pada kata atau frasa yang memiliki makna yang terperinci, jelas, dan terfokus pada suatu hal tertentu, dan tidak ambigu.
Dengan demikian, artikel ilmiah akan mudah dipahami oleh pembaca dengan latar belakang pengetahuan yang sama. Yang keenam, menggunakan struktur yang sistematis. Artikel ilmiah memiliki struktur khusus yang sudah terstandarisasi. Hal ini membuat pembaca lebih mudah dalam membaca dan memahami sebuah artikel ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat pagi.